Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lili dan Pak Wali serta teman-teman semua. Pada pagi hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fauzia Amalia dengan NIM 046, dan Dinda Dwi Aresta, saya sendiri selaku moderator pada pagi hari ini dengan NIM 072. Dan yang terakhir ada Isnaini Iflahatun Askia dengan NIM 052. Selanjutnya, slide pertama akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Yang pertama yaitu mengenai higien perusahaan, yaitu ilmu pengenalan, penilaian, dan pengendalian faktor-faktor bahaya sehingga masyarakat, tenaga kerja, dan masyarakat sekitar terhindar dari efek samping kemajuan teknologi. Konsep higien perusahaan terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama pengenalan lingkungan. Pengenalan lingkungan ini pengenalan terhadap bahaya faktor-faktor yang ada di lingkungan kerja yang menimbulkan berbagai jenis bahaya dan kesehatan tenaga kerja. Yang kedua yaitu penilaian lingkungan. Yang dimaksudkan yaitu untuk mengetahui secara kualitatif tingkat bahaya dari suatu faktor bahaya lingkungan yang timbul dengan metode pengukuran, pengambilan sampel, serta analisa di laboratorium. Kemudian dibandingkan dengan NAB sebagai standar baku. Yang ketiga yaitu pengendalian lingkungan, yaitu penerapan metode teknik tertentu untuk menurunkan tingkat faktor bahaya lingkungan sampai batas yang masih dapat ditolerir. Dan lingkungannya itu dapat meminimalisir bahaya-bahaya yang dapat dihadapi pekerja. Lalu slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu mengenai kesehatan kerja. Kesehatan kerja adalah aplikasi kesehatan masyarakat dalam suatu tempat kerja dan yang menjadi pasiennya yaitu masyarakat pekerjaan dan masyarakat sekitar perusahaan. Selanjutnya itu tujuan utama dari kesehatan kerja. Yang pertama yaitu pencegahan dan pemberantasan penyakit dan kecelakaan akibat kerja. Yang kedua pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi tenaga kerja. Yang ketiga perawatan dan mempertinggi efisiensi dan produktivitas tenaga kerja. Lalu selanjutnya pemberantasan kelelahan kerja dan meningkatkan semangat kerja. Next. Selanjutnya yaitu perlindungan bagi masyarakat sekitar perusahaan agar terhindar dari bahaya-bahaya pencemaran yang ditimbulkan perusahaan. Lalu perlindungan masyarakat luas dari bahaya-bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh produk-produk perusahaan. Yang terakhir menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang determinan kesejahteraan kerja, kesehatan kerja. Yang pertama ada beban kerja, di mana kesehatan kerja berusaha mengurangi atau mengatur beban kerja para karyawannya atau pekerja dengan cara merencanakan atau mendesain suatu alat yang dapat mengurangi beban kerja. Contohnya beban kerja adalah seorang kuli angkat yang harus memiliki beban fisik yang besar. Selanjutnya, beban tambahan adalah lingkungan yang mengganggu pekerjaan dan harus diatasi oleh pekerja atau karyawan yang bersangkutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi beban tambahan. Yang pertama ada faktor fisik, di mana faktor fisik ini terdapat penerangan atau pencahayaan yang cukup, suhu udara, suara bising, dan sebagainya. Yang kedua, faktor kimia, di mana bahan kimia yang menimbulkan gangguan kerja seperti bau gas, uap atau asap, debu, dan sebagainya. Selanjutnya, faktor biologi, di mana binatang dan tumbuhan yang mengganggu pandangan seperti nyamuk, lalat, dan kecoa. Yang keempat,
ada faktor fisiologis, di mana peralatan kerja yang tidak sesuai dengan ukuran tubuh pekerja seperti meja dan kursi yang terlalu tinggi atau pendek. Yang terakhir ada faktor sosial dan psikologis, di mana suasana kerja yang tidak harmonis seperti gosip, cemburu, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kemampuan kerja. Kemampuan kerja adalah kapasitas orang berbeda-beda yang menyebabkan berbedanya kualitas pekerjaan seseorang. Faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja, faktor yang mempengaruhi kapasitas adalah gizi, kesehatan ibu, genetik, dan lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya mengenai faktor-faktor fisik dalam kesehatan kerja. Yang pertama, kerusakan pada indera pendengaran sampai pada ketulian, kebisingan juga antar pekerja. Yang kedua adalah penerangan dan pencahayaan. Kurangnya penerangan di lingkungan kerja dapat menambah beban kerja bagi pekerja. Akibatnya dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental bagi karyawan atau pekerjanya. Yang ketiga, bau-bauan. Bau-bauan berkaitan dengan bau yang tidak sedap di lingkungan kerja dan dapat mengganggu kesehatan dan produktivitas kerja. Next. Selanjutnya ada faktor manusia dalam kesehatan kerja. Tercegahnya dari bahaya-bahaya akibat kerja tergantung dari manusia itu sendiri yang memegang kendali, alat, dan lingkungan kerjanya. Dan manusia merupakan faktor penting dalam mencapai keselamatan dan kesehatan kerja. Faktor ini terbagi menjadi dua, yakni yang pertama adalah ergonomi. Ergonomi adalah penyesuaian peralatan dan perlengkapan kerja dengan kondisi dan kemampuan manusia dan tenaga kerja dan produktivitas yang optimal. Yang kedua adalah psikologi kerja. Reaksi yang timbul pada diri pekerja setelah atau saat melakukan pekerjaan. Reaksi itu dapat berupa reaksi negatif atau reaksi positif. Next. Selanjutnya ada kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah kegiatan yang tidak terduga dan tidak diharapkan akibat kerja di lingkungan kerja pada waktu kerja. Penyebab terjadinya kecelakaan kerja yang pertama adalah perilaku pekerja itu sendiri, yaitu faktor manusia yang tidak memenuhi keselamatan seperti mengantuk dan kecerobohan. Yang kedua adalah kondisi-kondisi lingkungan pekerjaan yang tidak aman, seperti lantai licin dan pencahayaan kurang. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.